Selamat datang. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang instalasi PostgreSQL yang nanti kita gunakan dalam praktek basis data lanjutan, ya. Jadi kita akan mulai dari awal, dari download, instalasi, dan nantinya kita akan membuat sebuah database dan berisikan beberapa tabel untuk kita bisa praktekkan, ya. Tanpa lama-lama lagi kita akan buka browser dulu, ya. Kemudian kita searching di Google PostgreSQL. Nah, di sini ada tampilan. Kalian pilih yang di sini, boleh kita lihat dulu tampilan utama dari PostgreSQL, ya. Kemudian kalian cari di download. Nah, pada halaman download ini ada beberapa pilihan untuk platform di komputer kalian. Ya, ada Linux, ada macOS, Windows, dan lain-lain. Nah, karena kebetulan komputer saya menggunakan Windows, saya cari di Windows saja, ya. Yang lain tolong disesuaikan. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa jika versi Windows kalian itu yang 2007, Windows 7 itu bisa di-download yang versi 10. Sedangkan kalau Windows 10 itu bisa dari 11 ke atas, ya. 12, 13, 14. Nah, itu tolong diperhatikan, ya. Kemudian setelah kita sudah melihat keterangan atau versi yang sesuai dengan sistem kalian, kita klik yang di sini, ya, download the installer. Klik. Nah, sekarang kita download sesuai dengan yang sudah kita lihat tadi. Jadi kalau saya Windows 10, nah, bisa diklik bagian sini. Kalau yang Windows 7, ya, klik di sini, ya. Nah, sekarang downloadnya sudah jalan. Oke. Nah, kebetulan saya sudah mendownload dari Postgre ini. Kita langsung buka foldernya. Nah, ini installernya, ya. Kemudian diinstal. Nah, ini tampilan dari instalasi Postgre. Langsung kita next. Kemudian instalasi direktorinya di mana, ya, silahkan pilih. Kalau saya di default saja, disesuaikan. Kemudian, nah, yang ini kita bisa centang, ya. Ada pgadmin, stack builder. Nah, ini kita nggak usah centang yang stack buildernya. Jadi command line, pgadmin, Postgre server. Nah, 3 itu, ya. Kemudian kita next. Ingat, ini nggak usah di stack buildernya. Kita next. Kemudian, nah, untuk data directory di mana, nah, saya default aja. Kita langsung ke next. Nah, karena saya sudah pernah menginstal Postgre, maka muncul tampilan seperti ini. Bagi yang belum, maka bisa lanjut, ya. Kemudian setelah di sini diperlihatkan rangkuman dari settingan instalasi yang sudah kita buat.
Jika sudah, kita next. Oke. Ditunggu ya. Nah, setelah instalasi selesai, kita klik finish ya. Nah, jadi itu untuk instalasi PostgreSQL. Jadi kalau setelah diinstalasi, maka di start menu kalian nanti ada ya, sini PostgreSQL. Nah, bisa kalian lihat di sini. Jadi untuk Postgre kalau sudah kalian install sudah muncul. Pada PostgreSQL itu akan langsung dikasih program untuk bisa kita mengkonfigurasi atau menggunakan PostgreSQL, namanya pgadmin ya. Pgadmin ini adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk PostgreSQL. Ya, kita coba klik ya. Nah, di sini di awal kita disuruh untuk memasukkan master password ya. Jadi password untuk nanti digunakan dalam mengatur atau mengubah-ubah data di PostgreSQL ini. Ya, kita buat saja sebuah password yang mungkin mudah kalian ingat, karena ini untuk belajar ya, untuk belajar aja. Nanti kalau memang di praktek realnya, password itu ya perlu kalian perketat keamanannya ya, biar tidak diketahui orang lain. Karena kalau di aplikasinya di dunia nyata, nantinya di industri itu password ini hal yang penting. Oke, saya masukkan password aja sembarang dulu, sederhana. Oke.
Jadi kalau sudah pernah membuat password, maka password itu akan masih digunakan untuk di instalasi berikutnya, karena saya sebelum-sebelumnya sudah menggunakan PG admin ini. Oke, jadi ini tampilannya. Dari sini ada server. Nah, kebetulan sudah pernah saya buat yang di sini ya. Oke. Namun kali ini untuk database saya tidak menggunakan interface GUI dari PG admin ini. Saya lebih cenderung menggunakan ada yang namanya aplikasi yang namanya dweaver ya. Dweaver. Seperti ini ya, dweaver. Nah, saya lebih cenderung lebih suka menggunakan dweaver ini karena dweaver ini satu untuk semua ya. Jadi kalau untuk database entah itu MySQL, Postgre, SQLite, Oracle, DB2 dan lain-lain, dia satu tools ya, satu tools ini. Jadi dan juga tampilannya menurut saya lebih sederhana dan gampang. Jadi kita langsung bisa download ya di sini. Kemudian kita pilih yang bagian Community Edition ya. Karena kita masih mempelajari yang SQL. Kalau yang interface bedanya apa? Kalau interface itu sudah mensupport NoSQL. Ya, NoSQL itu mungkin nanti di mata kuliah selanjutnya. Sekarang kita cari yang di Community Edition saja. Lanjut, kita download di sini, bagian sini, sesuaikan dengan platform Anda. Oke, kita tunggu. Nah, setelah selesai, maka ini installernya bisa kita buka ya. Next, agree. Boleh kalian anyone atau for untuk user kalian saja. Ya, dicentang create desktop shortcut-nya ya. Oke. Setelah itu kita cari. Nah, ini sudah ada aplikasinya di Weaver. Nah, kebetulan saya sebelumnya sudah membuat sebuah database di sini ya. Di Weaver ini ya. Oke. Nah, di sini kita pelajari tentang tampilan dari Weaver ini. Kalau di sebelah kiri kelihatan ada database navigator. Jadi di sini akan muncul database-database yang terhubung di komputer kalian. Nah, jadi kalau misalnya yang sekarang kita menggunakan Postgre, sebelumnya itu belum ada di sini ya. Jadi seharusnya kosong ya. Mungkin kalian dilihat di tampilan kalian seperti ini, itu kosong. Nah, untuk menambahkan
database Postgre, kita tambahkan di sini ya. Sini new database connection. Jadi kita membuat koneksi baru dengan database yang sudah terinstall di komputer kita. Kemudian kita cari yang di sini untuk Postgre ya. Postgre lambangnya seperti ini. Ya, ada gajah ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita next. Nah, di sini di hostnya itu gunakan localhost saja, karena koneksi Postgre yang kita buat tadi itu ada di localhost. Kemudian untuk database, nah ini kita kosongkan ya, kosongkan saja karena kita nantinya akan membuat sebuah database. Jadi untuk di awal kita kosongkan yang di database ini. Port sudah cukup. Nah, kemudian ini password ya. Jadi password yang tadi kita buat di Postgre yang di sini itu kita masukkan ya. Coba. Nah, sudah. Kemudian jika sudah, coba kita test connection. Nah, kalau muncul connected berarti konfigurasi kita ini udah benar ya. Sudah bagus. Jadi sudah bisa terkoneksi. Jika sudah, kita klik finish. Oke. Nah, setelah diklik finish, maka muncul di sini ya koneksi dari Postgre, koneksi yang sudah kita bikin tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah database ya di sini, sebuah database. Oke. Nah, kebetulan di sini sudah langsung ada database Postgres. Ini database default dari Postgre SQL-nya, Postgres SQL-nya. Nah, untuk itu kita akan membuat yang baru. Jadi kalian klik di database, kemudian kita klik kanan, create new database. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah database baru ya. Jadi silahkan kalian kustomisasi database apa yang kalian ingin buat. Kalau di sini saya contohkan mungkin matkul BDL, jadi database BDL ya, di DB BDL seperti ini. Oke, jika sudah, kemudian klik OK. Nah, setelah itu akan muncul di sini database BDL-nya ya. Kemudian kita buka di sini, kemudian kita cari di skema, kemudian kita cari di public, kemudian diklik di bagian tabel. Nah, pada bagian tabel ini masih kosong ya. Jadi kita bisa membuat sebuah tabel di sini, misalnya create new tabel. Klik kanan ya, create new tabel. Di sini tabel name-nya apa? Misalnya kelas ya, kelas ya, saya KL pagi 01 seperti ini ya. Jika sudah, kalian bisa save di sini ya, save. Oke. Setelah di save itu akan muncul tampilan sintaks seperti ini. Kalian klik persist ini, persist. Maka tabel yang kalian buat akan direalisasikan ke database yang ada di server. Kemudian kita buat lagi satu, misalnya create new tabel untuk kelas KL pagi 2 ya,
02. Kemudian sama ya, kita save dan persis. Udah. Selanjutnya, jika tabel ini sudah kalian buat, kita klik di kolom ya, di kolom ini. Di kolom ini kalian bisa membuat kolom-kolom yang ada untuk di tabel pada kelas pagi. Biasanya kita akan membuat kolom ID dulu, kemudian nama dan keterangan lainnya. Kemudian kita klik di sini ya, di kolom ini, kemudian klik kanan, create new column. Nah, ini masing-masing ya, misalnya untuk ID kelas ya. Mungkin ID MAS mahasiswanya. Nah, ini data tipenya apa, bisa kalian pilihkan ya. Jadi saya menggunakan variabel karakter. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi create new column, misalnya nama mahasiswa. Variabel karakter juga. Kemudian create new album, new column, new album. Data-data selanjutnya ya, mungkin apa ya, seperti NIM. Nah, kalau NIM kita gunakan yang numbering saja, atau bisa kita pakai karakter saja ya. Kita pakai karakter, oke. Kemudian kita create lagi kolom 1, misalnya untuk nilai gitu ya. Untuk nilai itu kita gunakan yang integer mungkin. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah selesai membuat kolom ini, kita bisa save ya. Save. Oke, persis. Nah, kalau kalian masih agak ragu, kalian bisa klik di save all-nya ya. Maka tabel ini sudah masuk ke database-nya ya. Nah, itu dulu untuk di video kali ini. Untuk selanjutnya mungkin kita sambung pada video berikutnya. Selamat sampai jumpa lagi ya.